Oke, haleluya. Baik, sekali lagi sahabat shalom. Haleluya. Haleluya. Apa kabar? Haleluya. Ya, harus tetap luar biasa. Oke, baik. Tema hari ini saya akan berbicara tentang jemaat Laodikia. Ya, sebenarnya firman ini juga sudah pernah saya bahas, ya. Saya bahas masih dari zaman ayunan. Tapi tidak mengapa, ya, untuk diingatkan kembali. Kenapa? Karena jemaat Laodikia, ya, itu sama persis yang terjadi dengan jemaat akhir zaman. Ya, haleluya. Siapkan hati, siapkan telinga. Ya, memang sudah harus begitu. Ya, di hari-hari yang terakhir ini memang temanya akhir zaman terus. Ya, karena seperti yang saya sudah ingatkan, ya, hanya untuk jemaat tahan hitung, atau menurut saya mungkin tidak ada kali yang menonton ketika Anda tidak ibadah. YouTube saya, adakah nonton? Nah, iya, jelas, karena saya sudah tahu itu. Malasnya, ya. Haleluya. Ya, justru orang lain yang menikmati. Sangat disayangkan, ya. Haleluya. Jadi hari ini adalah saya akan berbicara tentang jemaat Laodikia. Ya, jemaat Laodikia adalah merupakan gambaran yang begitu sangat tajam tentang keadaan atau kondisi gereja atau kehilangan di akhir zaman. Ya, seperti yang Yeshua katakan, "Aku tahu segala pekerjaan, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Ini jelas perkataan Yeshua untuk jemaat Laodikia. Dan terlebih juga untuk jemaat yang di akhir zaman. Yeshua mau saudara panas-panas, dingin. Jangan suam-suam. Tahu suam-suam? Angat-angat tai manok. Ya, itu suam-suam saudara. Nggak ada gunanya. Ya, karena endingnya tuh Bapak Yahweh pasti muntahkan. Ya, ini adalah teguran saudara. Ya, termasuk bagi mereka yang menonton YouTube ini. Ya, ini adalah suatu teguran. Karena memang Bapak Yahweh tidak bisa menerima iman yang setengah hati. Ya, iman setengah hati mengingatkan kita kepada siapa? Istri lo. Iya. Saudara mikir-mikir lagi saudara. Apakah saudara setengah-setengah hati? Ya, karena memang di antara jemaat kita terus terang memang ada yang istri Lot. Makanya Yeshua ingatkan, ingatlah akan istri Lot. Ya, haleluya. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, gereja atau kehilangan yang suam-suam rohani itu adalah gereja yang kehilangan kuasa. Ya, gereja yang kehilangan arah. Ya, bahkan kehilangan kesetiaan. Ya, jelas sekali saudara Bapak Ibu yang terkasih. Ya, sekali lagi saya tegaskan bahwa gereja atau kehilangan yang suam-suam rohani, ya, adalah gereja yang kehilangan kuasa, saudara. Ya, kehilangan arah, bahkan kehilangan kesetiaan, betul? Ya, gereja hari ini nggak ada kuasa. Ya, nggak ada arah tujuan, saudara. Apalagi berbicara tentang kesetiaan. Karena jemaat Laodikia ini, ya, mereka merasa mereka sudah kaya.
Haleluya. Ya, sudah kaya saudara. Kaya akan jasmani. Tapi kitab suci di sini jelas Bapa Yahweh menilai mereka tidak kaya, yang ada miskin, saudara. Ya, miskin secara rohani, alias buta rohani, telanjang rohani, bahkan malang rohani. Iya kan? Bahkan kitab suci sudah ingatkan bahwa orang kaya sukar masuk, ya, sukar untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena mereka mengandalkan kekayaan mereka, saudara. Ya, nah di akhir zaman ini banyak gereja dan orang percaya terjebak dalam kenyamanan dunia. Ya, yang dulunya minta-minta diberkati, ketika diberkati lupa, saudara. Kenapa? Karena mereka sudah ada di zona nyaman, saudara. Ya, dan saya mau ingatkan, hati-hati dengan zona nyaman. Dan ini sudah saya berulang-ulang kali saya sampaikan, saudara. Ya, Anda akan sama seperti Eutikus. Ya, Anda berada di dalam gereja, tetapi fokus Anda terbagi dua, di luar dan di dalam, saudara. Ya, datanglah angin sepoi-sepoi dan membuat dia tertidur dan akhirnya jatuh. Dan itu saya sudah bahas di Sabat yang kemarin-kemarin itu. Ya, makanya saya bilang banyak gereja yang tertidur hari-hari ini, saudara. Karena merasa mereka ada di dalam kenyamanan. Dan justru itu kenyamanan itulah yang akan membawa mereka dalam sebuah jebakan. Dan akhirnya mereka tidak bisa lagi keluar, saudara. Iya kan? Dan saya percaya banyak rekan-rekan di luar sana menyesal hari-hari ini. Ya, karena ketika sistem itu semakin diberlakukan, mereka kebingungan, saudara. Ya, mereka kebingungan, apalagi yang tidak ada persiapan sama sekali. Makanya sekarang mereka mengeluh. Ya, mereka mengeluh sekarang, saudara. Mereka memprotes sama PLN, mereka protes sama PDAM, mereka protes sama kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya kan? Saya sampaikan gak ada gunanya, saudara. Ya, kemarin-kemarin kita dibilang hoax. Iya kan? Bahkan Komjen Dharma Pongrekun juga selaku mantan cyber yang mengetahui tentang program atau agenda daripada elit global pun diabaikan, saudara. Dan akhirnya mereka sekarang kewalahan hari-hari ini, saudara. Ya, kewalahan. Mereka terdiam hari-hari ini. Ya, tapi juga ada yang bergerak. Ya, mereka menjual segala aset mereka yang ada di kota untuk mereka pulang kampung. Ya, mereka mencari komunitas. Ya, saya membaca postingan-postingan, komentar-komentar. Kadang-kadang saya melihat kasihan, saudara. Ada yang memang sudah pasrah. Ada yang bilang cepatlah hancur dunia ini. Yang memang akan hancur nantinya. Iya, tapi kan tidak semudah itu, saudara. Ya, ada juga yang bilang kita lapor sama Prabowo. Ya ampun. Ya, mau sampai di mana kekuatan kita, sedangkan pemimpin kita pun bagian dari agenda tersebut. Ya, haleluya. Bahkan juga ada yang bilang percuma kita lari. Nggak ada gunanya, nanti toh akan diinikan sama pemerintah.
Saya bilang fokus pemerintah itu hanya di kota dan di desa-desa. Dia nggak fokus di gunung, di hutan, nggak penting. Ya, karena bagi mereka yang di gunung akan mati kelaparan. Mereka yang di hutan demikian. Ya iya, kalau nggak ada persiapannya jelas. Ya, tapi pada intinya poin mereka adalah kota. Makanya akan dijadikan smart city. Ya. Dan yang lain akan didepopulasi. Karena itu sudah merupakan agenda mereka. Ya, haleluya. Nah, inilah saudara Bapak Ibu yang terkasih, saya mau sampaikan bahwa sangat disayangkan. Ya, termasuk yang sudah menyembah, mengenal nama kudus Bapa Yahweh pun terjebak dalam kenyamanan. Iya kan? Nah, sekarang seperti total control biometrik sudah diaktifkan. Dan saya percaya sudah dimulainya Wahyu 13. Ya. Apabila nanti sewaktu-waktu kita tidak lagi bisa ada konfirmasi, tidak bisa lagi menggunakan media sosial atau handphone, tidak bisa lagi nelpon, WhatsApp, ya kan, tidak lagi SMS, tidak lagi bisa WA, artinya kan kehilangan kontak. Nah, kemana saudara mau berlari? Iya kan? Karena ada juga yang pemikiran, kita berlari langsung lari ke hutan, ya nggak bisa juga kali. Kalau tanpa persiapan yang matang. Ada yang langsung maunya begitu, langsung lari, saudara. Lari ke gunung, terus ngapain di gunung? Ya, intinya kita kumpul dulu dalam satu komunitas, dalam satu desa. Bagaimana kita berupaya nanti berjaga-jaga ketika suatu waktu keadaan sudah genting, baru serentak lari. Bukan datang-datang langsung ke hutan, nggak bisa kali. Ya, haleluya. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang salah kaprah dalam hal ini, saudara. Ya. Haleluya. Jadi mengerikan, saudara, mereka yang terjebak di dalam kenyamanan. Ya, gereja-gereja terjebak dalam kenyamanan, dalam gedung yang megah. Iya kan? Dalam fasilitas yang lengkap. Ya, dengan teknologi yang canggih. Tetapi kalau diperhatikan secara seksama, saudara, ya, itu justru membuat jemaat menjadi dingin. Ya, menjadi dingin terhadap apa? Terhadap ibadah mereka. Ya, ibadahnya suam-suam, on off, timbul tenggelam. Doanya pun begitu, saudara. Iya kan? Apalagi firman. Tetapi dalam kehidupan mereka merasa nggak apa-apa. Ya, mereka merasa fine-fine aja, baik-baik saja, saudara. Nah, ini adalah jemaat Laodikia. Ya, dan jemaat yang terjadi di akhir zaman. Tapi dalam pandangan Bapak Yahweh melihat mereka itu sebenarnya kosong secara rohani. Ya, kosong secara rohani. Haleluya. Makanya jelas firman Elohim menegaskan dalam Amsal 11 ayat 4 dikatakan, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Ya, jadi saudara, Amsal ini jelas di hari murka Bapa Yahweh, harta benda kekayaan saudara itu tidak ada gunanya sama sekali, amin. Nah, saudara lihat yang terjadi hari-hari ini, gempa bumi, tsunami, iya kan, banjir bandang. Saudara lihat mobil, semua fasilitas mereka, rumah,
hancur, nggak ada gunanya sama sekali. Tetapi kita yang paham akan kebenaran, kita yang cari kebenaran, itu justru akan melepaskan kita dari maut, dari kematian kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu yang terkasih, kejar kebenaran hari-hari ini. Ya, kalau Anda mengejar harta dunia, itu justru akan menjebak saudara. Tapi bukan berarti saudara tidak bisa lagi bekerja, bukan itu saudara. Tapi ambisi kita, ya, itulah yang membuat kita akhirnya terjebak. Nah, Amsal ini memberikan peringatan, hati-hati saudara. Ya, haleluya. Kemudian Yesaya 33 ayat 6 dikatakan apa? Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Yahweh itulah harta benda Sion, saudara. Ya, jadi kekayaan yang sesungguhnya adalah hikmat dan pengetahuan. Amin. Hikmat dan pengetahuan tentunya takut akan Bapa Yahweh. Itulah kekayaan yang sesungguhnya, itulah kekayaan sejati, saudara. Ya, kekayaan yang menyelamatkan kita. Makanya kita ada sampai hari ini, kita standby, kita berjaga-jaga karena pengetahuan dan hikmat, karena kita takut akan Bapa Yahweh. Amin. Nah, orang luar di luar sana, mereka memiliki pengetahuan, tapi pengetahuan dan hikmat dari dunia, dan akhirnya mereka mengikuti apa yang dunia inginkan, saudara. Beda. Paham ya? Beda. Paham sampai di sini, saudara? Ya, makanya kita berjaga-jaga sampai hari ini dengan hikmat dan pengetahuan, karena kita takut akan Bapa Yahweh. Haleluya. Ya, jadi pendahuluan ini saudara menegaskan bahwa jemaat Laodikia adalah benar-benar merupakan cerminan bagi gereja di akhir zaman. Ya, makanya Bapa Yahweh sedang memberi peringatan kepada kita untuk jangan tertipu oleh kekayaan jasmani. Gak ada gunanya, saudara. Ya, bahkan jangan puas dengan kenyamanan dunia, karena yang menyelamatkan hanyalah kebenaran dan takut akan Bapa Yahweh. Itu kuncinya. Jadi saya tegaskan sekali lagi, saudara, kita sedang hidup di zaman akhir. Ya. Dan yang merupakan bahaya terbesar itu bukanlah sebuah kemiskinan, saudara. Ya, maksudnya kemiskinan secara jasmani. Itu bukanlah suatu bahaya terbesar. Tapi yang merupakan bahaya terbesar adalah miskin rohani. Anda bisa saja terlihat kaya, Anda bisa saja terlihat berkecukupan. Ya, tapi secara rohani Anda kosong. Anda telanjang, kata kitab suci. Ya. Haleluya. Ya. Jadi nggak ada gunanya, saudara, Bapak Ibu yang terkasih. Firman Elohim mengingatkan, apa gunanya kita memperoleh seantero dunia ini kalau kita kehilangan nyawa? Jadi kan gak ada gunanya, saudara. Ayo dong, sadari kebenaran. Kalau sudah, inilah manusia kadang-kadang merasa tidak cukup. Ya, tidak puas. Dengarkan saya, saudara. Kalau sudah cukup, ya sudah, dibagi waktunya. Jangan semakin Anda merasa
Tidak cukup ya tidak akan cukup. Dan Anda akan terus kejar dan kejar saudara. Mau sampai kapan demikian saudara? Ya, maka persiapan demi persiapan terabaikan. Sedangkan waktu semakin genting hari-hari ini saudara. Makanya kalau sudah merasa cukup, ayo dong fokus bagi dengan kampung aman. Itu maksudnya saudara. Karena kalau merasa tidak cukup ya sampai kapanpun kita akan pernah cukup. Paham gak maksud saya? Sampai kapanpun, sampai rapture pun ya kita akan begitu, nggak akan pernah rasa cukup. Ya kan, pasti aja yang namanya kurang ini, kurang itu, ya memang begitu. Ya, berbagilah waktu untuk persiapan. Ini sudah makin genting loh ini saudara, jangan main-main. Ya, haleluya. Seperti yang saya sampaikan gini apa saudara? Ya, haleluya. Sudah mulai terasa. Ya, sudah mulai terasa. Haleluya. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama. Bagian yang pertama, suam-suam rohani adalah bahaya besar. Ya, suam-suam rohani adalah bahaya besar. Seperti yang dibacakan tadi dalam Wahyu 3:15-16. Ya. Bapak Yahweh tahu segala pekerjaan kita, dia tahu saudara. Ya. Bahkan dia tahu juga kita nggak dingin, kita nggak panas saudara. Dia tahu kita suam-suam kuku, tahu saudara. Maka diingatkan jangan sampai kita suam-suam kuku dan pada akhirnya saudara dimuntahkan. Ya, haleluya. Bapak Yahweh tidak bisa menerima iman yang setengah-setengah. Saya katakan tadi di awal. Karena suam-suam rohani bukan hanya sekedar kelemahan kecil, tetapi ada merupakan bahaya yang besar yang bisa membuat kita ditolak. Yaitu tadi dimuntahkan. Bahkan dalam Matius 7 ayat 21, 22, 23. Banyak orang yang berseru Tuhan, betul? Bahkan mereka banyak membuat mujizat, bernubuat. Ayat 23 dikatakan apa? Aku tidak pernah mengenal engkau pembuat kejahatan saudara. Ya, haleluya. Itu karena apa? Selain mereka tidak percaya kepada Torah, mereka juga adalah jemaat yang suam-suam. Nah, mengapa suam-suam rohani begitu berbahaya? Ya, karena tidak ada komitmen. Kembali lagi, komitmen saudara. Ya, bagaimana dengan komitmen Anda? Sebagai jemaat, sudahkah kita betul-betul komitmen di hadapan Bapak Yahweh? Kadang-kadang komitmen hanya di mulut. Ya. Haleluya. Ya. Kita harus kalau mau komitmen. Betul-betul apapun yang terjadi sesuai dengan komitmen. Amin. Haleluya. Karena orang yang suam-suam kuku tadi seperti saya katakan di awal, dia nggak sepenuh hati, saudara. Ya, yang ada itu hanya setengah hati dalam melayani Bapak Yahweh. Hanya sekedar ikut-ikutan, saudara. Ya, mereka nggak sungguh-sungguh melayani, nggak sungguh-sungguh beribadah, nggak sungguh-sungguh berdoa, nggak sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman. Ya, nggak sungguh-sungguh dalam ketaatan dan kesetiaan, saudara. Ya. Jadi mengapa suam-suam rohani berbahaya? Karena apa tadi? Tidak ada nggak ada komitmen. Makanya mulailah berkomitmen, saudara. Apapun yang terjadi, jangan langgar komitmen Anda. Ya. Kemudian tidak ada kuasa rohani, saudara. Ya, saya katakan tadi di awal, kehilangan kuasa, saudara. Ya, gereja yang suam-suam kehilangan api. Ada lagu pujian, api Pentakosta ku punya,
Ku biarkan menyala. Hanya biarkan menyala. Ya, tapi habis itu padam. Inilah yang terjadi dengan gereja di akhir zaman, saudara. Kehilangan api. Firman Elohim menjelaskan, biarkan rohmu menyala-nyala. Amin. Ya, saudara tanya dalam dirimu, masihkah menyala rohmu? Atau sudah mulai padam? Atau sudah padam berasap-asap? Masih bersyukur masih ada asap. Kalau sudah nggak ada asap, wah, itu bahaya sekali itu kalau sudah tidak ada asap. Firman Elohim katakan, kaki dia akan pucat. Nah, kalau pucat sudah selesai, saudara. Nggak ada pengharapan lagi, saudara, untuk selamat. Jangan mimpi untuk rapture. Ya, ya. Dan saya lihat ini di antara jemaat ini, makin ke sini makin ke sana. Ya, hati-hati, saudara. Ya, kan saya sudah bilang dari awal, kita masih akan diuji, saudara masih akan ditampi, masih disaring. Ya, salah kalau omongan saya. Iya, saudara. Ya, harapan saya sih sama seperti Nuh, tersisa 8 orang, lebih bagus, jangan kurang. Haleluya. Ya, haleluya. Ya, saudara. Haleluya, saudara, ya. Ya, ayo dong kembali. Ya. Kembali roh kita menyala-nyala. Ya, untuk kita bisa kembali kuat untuk menghadapi akhir daripada zaman ini. Ya, haleluya. Karena kalau tidak ada kuasa rohani, saudara, justru kita akan semakin loyo. Kita akan semakin kehilangan keberanian untuk kita bisa bersaksi. Iya kan? Bahkan kehilangan kuasa untuk melawan dosa. Makanya saya sudah singgung kemarin tentang dosa dalam Galatia 5. Jelas sekali, saudara. Jadi orang-orang di akhir zaman sudah tidak lagi takut akan dosa. Mereka semakin berani. Iya kan? Perselingkuhan semakin berani. Pelakor pembinor semakin berani, semakin terang-terangan. Iya kan? Pezina seks bebas semakin terang-terangan. Saudara lihat di media sosial, saudara, makin terang-terangan. LGBT apalagi. Ya. Mereka kehilangan kuasa untuk melawan dosa, saudara. Ya. Lihat zaman sekarang, saudara, kehilangan dosa. Gereja nggak ada kuasa lagi. Makanya jemaat lintang pukang. Ya, mereka terus menikmati hawa nafsu. Mereka terus menikmati keinginan daging, betul? Keinginan daging sementara meninak pemokan dengan pesta pora. Apalagi musim gawai begini, ngeri-ngeri sedap. Ya, minum mabuk, selingkuh sana sini. Iya kan? Haleluya. Ya, judi, apalagi. Ngeri saja. Haleluya. Ya. Kemudian tidak ada arah jelas. Ya. Tidak ada arah jelas, saudara. Orang-orang yang suam-suam rohani nggak jelas. Ya, itu kasarnya, saudara. Karena apa? Mereka suam-suam. Ya. Artinya apa? Mereka bingung. Bingung dengan keadaan. Iya kan? Kok bisa? Kok begini? Iya kan? Gak punya pendirian. Nah ini jemaat harus punya pendirian, saudara. Ya, sebagai seorang suami harus punya pendirian. Demikian pun juga seorang istri. Harus punya pendirian, harus punya prinsip.
Ya, jangan masuk di kandang domba, masuk di kandang manuk, ya kan? Masuk di kandang serigala jadi serigala, nggak bisa juga begitu. Domba tetaplah domba, harus punya pendirian. Ya, haleluya. Jangan mudah terbawa oleh arus. Tapi pada kenyataannya gereja yang suam-suam yaitu akibat tidak punya pendirian, tidak punya arah yang jelas, akhirnya apa? Terbawa oleh arus dunia. Iya kan? Terbukti. Ya, terbukti saudara. Nggak punya pendirian, akhirnya jemaat orang Kristen termasuk sudah menyembah nama kudus Bapa Yahweh itu sangat mudah terbawa oleh arus dunia. Ya. Nah, gambaran nyata di zaman akhir, banyak orang percaya lebih sibuk dengan yang saya katakan di awal tadi, yaitu lebih sibuk dengan kenyamanan dunia. Ya, sibuk. Ya seperti saya katakan tadi, sibuk dengan urusan pesta gawai, ya kan? Sibuk dengan urusan teknologi, ya kan? Sibuk dengan harta, ya kan? Sibuk dengan jabatan. Nah ini saudara, ya gereja bisa penuh dengan aktivitas. Akan tetapi kosong daripada kuasa Roh Kudus. Ya, jemaat hati, tetapi hati mereka dingin terhadap doa dan firman. Ya, inilah yang dikatakan suam-suam. Dan inilah bahaya bersama. Karena suam-suam rohani membuat jemaat merasa aman. Padahal sebenarnya mereka sedang dalam bahaya maut. Ya, paham ya? Nah, untuk itu panggilan untuk saudara dan saya. Ya, jangan puas dengan iman yang biasa-biasa. Iman KTP. Ya, yang penting udah jadi orang percaya. Yang penting udah mengenal nama kudus Bapa Yahweh. Oh, gak cukup saudara. Ya, gak cukup. Kemudian jangan biarkan doa ya hanya menjadi rutinitas. Ya, teruslah berdoa, amin. Karena doa itu merupakan kekuatan dalam menghadapi akhir zaman kayak kemarin. Ya, dihadapkan dengan pocong, orang-orang pada ketakutan semua. Baru ngaku. Ya, kalau nggak ada doa, kan saya katakan saya sebagai hamba Elohim pun namanya manusia itu perasaan takut itu ada. Tapi mau sampai kapan? Maka itulah firman itu menjadi rema, mengingatkan kita bahwa roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Alangkah baiknya kita duduk dan berdoa. Kita meminta kuasa untuk melawan rasa takut dan meminta perlindungan. Ya, itulah saya katakan ini belum. Dan yang terjadi inilah yang lebih menakutkan. Karena di akhir zaman akan banyak orang mati ketakutan, bukan menghadapi dengan hal yang kita hadapi kemarin, tetapi dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang. Pajak naik, iya kan? Semua naik, ya, kesusahan demi kesusahan, orang akan panik saudara. Bahkan saudara lihat yang heboh di media sosial, yang dokter akhirnya dia depresi, mendapatkan tekanan mental, akhirnya dia bunuh diri, mengakhiri hidup. Ada kan saudara lihat di media sosial? Ya, tekanan-tekanan depresi itulah yang membuat orang akhirnya takut, depresi, akhirnya bunuh diri. Bahkan bisa meninggal secara mendadak. Dan banyak orang yang mati-mati mendadak hari-hari ini saudara. Ya, haleluya.
Makanya itulah kita butuh yang namanya doa. Ya. Haleluya. Jangan hanya juga sekedar berdoa. Ya. Biarkan doa itu ya merupakan api yang membakar kehidupan kita setiap hari. Amin. Haleluya. Yang kemudian jangan biarkan firman juga hanya menjadi teori tanpa ketaatan. Tahu firman tapi tidak melakukan. Itulah yang kitab suci katakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Udah nggak berdoa, ya firman nggak jadi rema, udah selesai. Makanya ketika datang bahaya, datang goncangan, udah kelepek-kelepek. Iya. Iya, ini fakta, ini realita. Inilah makanya saya ulang-ulang. Saya sebagai hamba Elohim memberikan contoh. Iya kan? Bukan ada ancaman datang, pintu jendela semua dibabat paku semua. Kita tidak keluar tuh. Karena ada terjadi begitu, pendeta yang melakukan itu. Saking takutnya. Pagi-pagi bersibuk cari palu buta. Saya secara manusia ada, tapi nggak pernah saya paku pintu belakang itu. Hanya terbuat dari plastik. Iya kan? Saya harus buktikan, saudara, bukan hanya omong-omong. Haleluya. Ya, saya itu keluar tidur di luar itu ya karena mau cari ketenangan. Capek. Ya. Dengan hal-hal yang demikian tidak ada bentuk kerjasama yang baik. Ya, karena itu juga akan mengganggu mental. Ya. Ya itu, makanya kita harus tahu, harus dikasih hikmat sama Bapak Yahweh, ya begitu sudah. Ya, karena secara manusia kita juga memang butuh hal-hal yang demikian. Kalau enggak ngeri. Tubuh kita kan tak, roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh perlu dikasih makan, betul? Ya kan? Demikian jiwa. Jiwa butuh dikasih makan. Apa itu? Healing. Ya kan? Perlu. Keluar ke Pino kah? Kemana kah? Ke Sintang kah? Ya kan? Butuh healing. Kasih makan jiwa. Kalau enggak, di rumah terus itu terus yang dihadapi. Ya, saya udah 2 bulan udah gelisah pantat aku ini. Ya kan? Haleluya. Butuh jiwa, butuh dikasih makan. Apalagi roh, firman kasih makan. Ya, jadi roh kasih makan, jiwa kasih makan, tubuh kasih makan. Kalau salah satunya kekurangan gizi, nah hati-hati saudara. Ya kan, tubuh kekurangan gizi, jelek juga. Ya kan, jiwa kehilangan gizi, kekurangan makanan, wow, mau pening-pening jadinya kan. Ya, apalagi firman. Ya, roh nggak dikasih firman, oh sudah, labuan. Kalau sudah diajak oleh dunia. Ya, jadi itulah penting saudara Bapak Ibu yang terkasih. Ya. Haleluya. Jangan biarkan firman hanya jadi teori tanpa ketaatan, iman tanpa perbuatan mati. Ya. Makanya Bapak Yahweh mau kita panas dalam iman. Amin. Berapi-api dalam kasih. Bahkan teguh di dalam kesetiaan. Ya. Harus panas, saudara. Kalau mau dingin ya udah dingin sekali, nggak usah ibadah, nggak usah nyembah Tuhan, sesuka hati. Ya, apalagi suam-suam, nggak dingin nggak panas, oh lane lagi dimuntahkan kan begitu saudara. Haleluya. Jadi suam-suam sekali lagi ya bukan pilihan saudara. Gereja akhir zaman harus bangkit. Saudara yang tersisa harus bangkit sebagai jemaat Elohim. Ya, bangkit dengan kuat kuasa Roh Kudus.
Ya, mumpung Roh Kudus belum balik, saudara. Kalau dia udah balik, saudara nggak balik, berarti saudara ketinggalan. Ya, jadi bangkit dengan api Roh Kudus. Jangan nanti Roh Kudus balik, saudara nggak, saudara dimuntahkan pasti. Ya, jangan sampai hal itu terjadi. Haleluya. Ya, kemudian bagian yang kedua. Bagian yang kedua, kekayaan jasmani menipu hati. Ya, sekali lagi kekayaan jasmani menipu hati. Wahyu 3 ayat 17 berkata demikian. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ya. Nah, inilah yang menjadi inti masalah jemaat Laodikia. Ya, yang dibandingkan dengan jemaat akhir zaman. Ya. Mereka merasa diri mereka kaya, bahkan memperkayakan diri. Mereka merasa enggak kekurangan apa-apa. Tapi di mata Bapa Yahweh dikatakan apa tadi? Mereka melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang, saudara. Ya, haleluya. Haleluya. Kenapa, saudara? Karena kekayaan jasmani telah menipu hati mereka. Ada? Ya. Kena tipu, kena prank, saudara. Kenapa bisa demikian? Karena memberi rasa aman palsu. Dan inilah yang disiapkan oleh elit global. Ya. Orang kaya merasa hidupnya terjamin. Kebijakan pemerintah seolah-olah membuat masyarakat hidupnya terjamin. Padahal harta tidak bisa menolong pada hari kemurkaan. Di kitab suci tercatat akan ada waktu murka Bapa Yahweh. Belum. Pada waktu kemurkaan mereka akan buat apa namanya ya, di dalam kitab suci Wahyu itu mencatat, mereka akan lari ke gunung-gunung, ke goa-goa. Mereka akan buat bunker-bunker untuk menghindar dari murka Bapa Yahweh. Ngeri, saudara. Haleluya. Ya. Kemudian membuat sombong, saudara. Ya, kekayaan sering membuat orang merasa tidak perlu Tuhan, tidak perlu Bapa Yahweh. Ya, karena mereka pikir semua bisa dibeli dengan uang. Ada uang kok. Kan begitu, saudara. Ya. Haleluya. Padahal dengan uang tersebut juga justru akan mengendalikan mereka. Saya sudah bahas itu kan. Haleluya. Kemudian apa lagi, saudara? Membutakan mata rohani, saudara. Ya, jadi fokusnya itu hanya pada harta. Ya, hanya pada harta. Dan membuat orang tersebut tidak lagi melihat kebutuhan rohani. Rohnya nggak dikasih makan lagi. Yang hanya dikasih makan tubuh jasmani. Ya kan? Hanya tubuh jasmani terus dikasih makan gemuk. Jiwanya selesai, rohnya selesai. Ya. Akhirnya mereka tidak lagi peka terhadap suara Roh Kudus. Ya kan? Roh Kudus mau bicara apapun mental, saudara. Ya, karena hartanya fokusnya bukan lagi kepada rohani, fokusnya sudah kepada jasmani. Ya, fokusnya sudah kepada harta. Jadi dia nggak butuh lagi rohani, dia hanya butuh kebutuhan jasmani.
Haleluya. Ingat baik firman Elohim menegaskan dalam Amsal 11 ayat 4. Pada hari kemurkaan apa tadi? Harta tidak berguna. Ya, tapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Ya. Dan Yesaya 33 ayat 6 saya bacakan kembali. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan takut akan Yahweh. Itulah harta benda Sion. Jadi artinya apa saudara? Harta dunia tidak bisa menyelamatkan. Amin. Sebanyak duit apapun saudara tidak bisa menyelamatkan. Ya. Haleluya. Rumah Anda sebagaimana besar, sebagaimana banyak tingkat, di mana-mana ada rumah tidak bisa menyelamatkan. Seberapa banyak kendaraan Anda tidak bisa menyelamatkan. Ya, seberapa banyak jabatan Anda pun tidak bisa menyelamatkan. Semuanya itu akan lenyap, saudara. Ya, akan lenyap. Justru yang menyelamatkan hanyalah kebenaran kepada firman Elohim dan tentunya takut akan Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Nah, gambaran nyata di akhir zaman, banyak orang percaya terjebak dalam materialisme. Ya, yang sering kita sebut baterai. Ya. Gereja bisa bangga dengan gedung-gedung megah mewah, fasilitas modern. Tapi pada sesungguhnya jemaat mereka adalah miskin, buta dan telanjang, saudara. Ya, dunia mengukur keberhasilan dengan harta, tetapi Bapa Yahweh mengukur keberhasilan dengan kesetiaan dan kebenaran yang hakiki. Amin. Ini saudara, ini yang menitolak ukur. Nah, bahaya besarnya adalah ketika jemaat merasa cukup dengan kekayaan jasmani. Padahal Bapa Yahweh melihat kosong secara rohani. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Inilah penipuan yang halus tetapi mematikan, saudara. Ya, berkali-kali saya sampaikan, jangan mau ditipu. Kita sudah tahu kebenaran. Kok masih mau ditipu? Kan begitu, saudara. Ya, haleluya. Jangan tertipu oleh harta dunia, amin. Jangan biarkan kekayaan membuat kita sombong dan buta rohani, saudara. Ya, saya ingatkan, dengarkan baik-baik. Kekayaan jasmani itu bukan tanda berkat sejati. Bukan tanda berkat sejati. Kenapa saya katakan demikian? Karena berkat sejati adalah hidup yang takut akan Bapa Yahweh. Itu berkat sejati. Amin. Haleluya. Sekaya apapun Anda, ya, tapi itu kosong. Semuanya sia-sia. Ya. Haleluya. Sekali lagi, berkat sejati adalah takut akan Bapa Yahweh dan kaya dalam iman. Itu baru keren. Amin. Haleluya. Ya. Kemudian bagian yang selanjutnya, harta sejati adalah takut akan Bapa Yahweh. Ya. Harta sejati adalah takut akan Bapa Yahweh. Yesaya 33 ayat 6 berkata, masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Yahweh, itulah harta benda Sion. Kenapa firman ini diulang-ulang? Supaya jadi rema. Yang kenapa? Dan juga kenapa? Karena ayat ini menegaskan bahwa harta sejati bukanlah apa yang kita cari sekarang lewat emas. Bukan itu, saudara, hati-hati. Ya, bukan emas, bukan perak, bukanlah kekayaan dunia, melainkan hikmat pengetahuan dari surga dan tentunya takut akan Bapa Yahweh. Itu, ya, harta kita yang sejati. Karena saya katakan tadi, dunia boleh mengukur nilai seseorang dari harta jasmani.
Ya kan? Tetapi Bapa Yahweh mengukur nilai seseorang dari kesetiaan dan ketaatan. Ya. Haleluya. Ya. Kalau kita diukur, oh kita luar biasa karena udah kaya, karena udah diberkati, oh itu pandangan dunia. Tapi tidak dengan Bapa Yahweh. Ya, karena ukuran Bapa Yahweh adalah kesetiaan dan ketaatan. Amin. Haleluya. Nah, pertanyaannya, mengapa takut akan Bapa Yahweh disebut sebagai harta sejati? Ya, karena takut akan Bapa Yahweh akan membuat hidup saudara dan saya hidup di dalam ketaatan. Ya. Amin. Ya. Kalau kita takut akan Bapa Yahweh, kita pasti taat. Nggak akan protes, nggak akan melawan. Ya kan? Ya. Kemudian menjauh dari dosa. Kalau kita takut akan Bapa Yahweh, kita jauhi dosa. Ya. Bahkan menjaga kekudusan. Inilah orang-orang yang takut akan Bapa Yahweh yang disebut dengan harta sejati. Ya, haleluya. Karena takut akan Bapa Yahweh apa tadi? Membuat kita hidup di dalam ketaatan. Kemudian membuat kita jauh dari dosa dan menjaga kekudusan. Ya, karena takut akan Bapa Yahweh adalah permulaan hikmat. Ya, orang yang takut akan Bapa Yahweh tidak mudah ditipu oleh dunia. Amin. Kenapa dia tidak mudah ditipu? Karena dia memiliki mata rohani yang terbuka. Amin. Haleluya. Ya. Takut akan Bapa Yahweh membawa keamanan sejati. Hari-hari ini dunia nggak aman. Kalau mau aman, takutlah akan Bapa Yahweh. Amin. Bukan keamanan karena harta, ya, tetapi keamanan dari maut, karena Bapa Yahweh sendirilah yang menjaga, yang melindungi kita. Amin. Haleluya. Luar biasa. Harta saudara tidak bisa melindungi saudara. Amin. Ya. Kita lihat gambaran nyata di akhir zaman, saudara. Seperti yang saya katakan tadi, dunia semakin mengejar materialisme. Ya. Orang-orang mulai berlomba-lomba mengumpulkan harta, betul? Ya, mengumpulkan harta, mengumpulkan jabatan dan kekuasaan. Tapi saudara perlu ingat, semuanya ini akan lenyap. Ya. Kenapa? Karena firman Elohim berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan pernah berlalu. Matius 24 ayat 35. Amin. Ya. Semua akan lenyap dengan segala keinginan, tapi firman akan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Ya, artinya apa, saudara? Hanya mereka yang memiliki takut akan Bapa Yahweh lah yang akan bertahan. Amin. Dan harapan saya, Anda inilah yang bertahan. Amin. Tapi jangan suang-suang. Gak ada bedanya dengan orang luar sana. Gak ada bedanya dengan jemaat yang lain. Ya. Kekayaan dunia bisa hilang dalam sekejap. Kalau Tuhan berkehendak, hari ini habis hartamu, habis. Betul? Habis. Kalau dia bilang habis, habis. Entah dari gempa bumi kah, entah dari tsunami kah, entah dari sakit penyakit kah, ya, entah dari kebakaran kah. Hari-hari ini lihat banyak kebakaran juga terjadi. Kalau Bapa Yahweh mau ambil dalam sekejap mata. Contoh dalam Alkitab sudah ada, betul? Ayub tercatat paling kaya di zamannya. Lihat, Ayub tidak berbuat kesalahan. Tapi karena setan geram akibat dari kesalehan dan ketaatan Ayub, maka setan mencobai Ayub. Dia minta izin sama Bapa Yahweh. Apakah Ayub akan mengutuki Bapa Yahweh? Terbukti sudah, luar biasa. Ya.
Haleluya. Diuji. Nah kita, hati-hati saudara, kita bukan karena diuji, karena memang kitanya saudara. Ya, terlalu ambisi, kalau Bapak Yahweh mau bisa saja selesai saudara. Ya, haleluya. Ya, jadi kekayaan dunia nggak bisa diandalkan saudara. Justru yang mengatakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekayaan, kekuatan, kehebatan, jabatan, andalkan manusia. Tapi diberkatilah yang mengandalkan Elohim, ya, Bapak Yahweh. Haleluya. Haleluya. Dan itu adalah harta yang kekal, amin. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, saya mau sampaikan jangan tertipu oleh harta dunia, amin. Mari bangun hidup yang berakar pada firman dan doa. Ya, jadikan takut akan Bapa Yahweh sebagai harta terbesar dalam hidup saudara. Karena saya katakan tadi, orang kalau sudah nggak takut Tuhan, ya lihat aja di sekeliling kita, betul? Ya, memang kelihatannya beribadah, kelihatannya beragama, tapi lihat cara hidup mereka, lihat karakter mereka. Adakah takut akan Tuhan? Nggak ada. Ya, ingat orang yang takut akan Bapa Yahweh tidak miskin. Ya, meskipun nggak punya harta di dunia, betul? Firman Allah dikatakan berbahagialah orang yang miskin. Dalam tanda kutip, saudara. Ya, dalam hal ini, ya kita boleh-boleh saja. Ya, tidak memiliki, maksudnya hidup berkecukupan. Tapi kita dalam soal pengertian hikmat dan pengetahuan tentang kebenaran, kita nggak miskin, saudara. Ya, haleluya. Kenapa? Karena kita memiliki harta yang kekal. Ya, yang tidak bisa dicuri atau tidak bisa hilang. Amin. Jadi perlu diingat baik-baik bahwa harta sejati bukanlah kekayaan dunia, melainkan takut akan Bapa Yahweh. Nah, gereja akhir zaman itu harus kembali kepada dasar ini supaya kita tidak ditipu oleh harta yang fana. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, ayo sudah. Ya. Kejar kebenaran. Waktunya sudah tidak lama lagi. Ya, waktunya sudah tidak lama lagi, saudara. Amin. Bagian yang keempat. Sudah tidak lama lagi, saudara. Kondisi zaman akhir menuntut gereja berjaga-jaga. Ya, sekali lagi, kondisi zaman akhir menuntut gereja berjaga-jaga. Yesus sendiri sudah memperingatkan di dalam Matius pasal yang ke-24 bahwa di akhir zaman akan muncul penyesatan. Di akhir zaman akan muncul kejahatan yang semakin merajalela. Bahkan di akhir zaman kasih yang semakin dingin. Bahkan banyak orang yang akan murtad, sudah jelas tercatat. Yesus yang katakan. Dan inilah realitas yang sedang kita hadapi sekarang, di mana dunia semakin gelap dan gereja dituntut untuk berjaga-jaga. Ya, artinya gereja tidak boleh lengah. Ya, kita sebagai gereja tidak boleh lengah. Gereja tidak boleh suam. Gereja harus sadar bahwa kita sedang hidup di ujung akhir daripada zaman ini, di mana godaan dunia itu semakin kuat dan iman orang percaya sedang diuji. Amin. Nah, saya ingatkan tadi apa tadi deh? Dalam berkomentar ada yang berkomentar kepada saya berkata demikian, bahwa pertama-pertama kami takut katanya. Ya, pertama-tama kami takut. Tetapi ketika dipikir-pikir lagi itu tidak akan terjadi karena kami sudah reja. Nah kan, ya, jadi iman mereka sudah ditanamkan begitu sudah.
Ya. Jadi seolah-olah mereka tidak akan mengalami hal yang demikian, tidak akan mengalami kesukaran. Karena dalam otak mereka yang namanya kesukaran itu terjadi pada masa kesusahan besar 3,5 tahun. Mereka tidak pikir 3,5 tahun awal yang harus kita hadapi, dan sudah dimulai dari sekarang, saudara. Ya, nah inilah sangat berbahaya gereja Tuhan di akhir zaman yang sudah didoktrin sedemikian rupa, saudara. Ya, nantinya mereka kaget ketika ya hal itu menjadi kenyataan dalam kehidupan mereka. Ya, dan sekarang kan mereka terkaget-kaget, seolah-olah mereka pikir itu tidak akan menimpa mereka. Ya, haleluya. Jadi inilah yang saya mau katakan tadi, saudara, bahwa gereja tidak boleh lengah. Ya, gereja harus sadar bahwa kita sedang hidup di ujung akhir zaman. Ya, di mana godaan dunia sudah semakin kuat, bahkan iman orang percaya semakin diuji. Ya, dan tanda-tanda zaman akhir yang nyata di mana materialisme, ya, dunia semakin dikuasai oleh cinta uang dan harta. Ya, banyak orang mengukur keberhasilan dari kekayaan, ya, bukan dari kesetiaan kepada Bapa Yahweh. Ya, kemudian apa tadi? Kesombongan hidup. Manusia semakin sombong, ya, merasa tidak perlu Elohim, bahkan menolak kebenaran firman. Ya, kemudian apa lagi? Hawa nafsu, ya, dosa seksual, kekerasan dan kejahatan semakin dianggap biasa. Ini realita yang terjadi, saudara. Ya, realita yang terjadi. Saudara lihat di media sosial, ya, orang berciuman, bahkan melakukan pornografi, sudah terang-terangan. Kekerasan apalagi, bahkan kejahatan demi kejahatan itu dianggap biasa, sudah. Ini yang terjadi, inilah realita, saudara. Ya, bahkan dunia merayakan dosa, bukan lagi merasa malu, udah gak ada malunya lagi, saudara. Ya, orang-orang percaya udah nggak ada malu hari-hari ini, saudara. Ya, makanya mimbar kehilangan suara kenabian. Ya, gereja-gereja akhir zaman kehilangan suara kenabian. Ya, kalau pendeta-pendeta kayak kami menyuarakan kebenaran, menyuarakan dosa, menyuarakan tentang akhir zaman, oh sepi gereja, nggak ada jemaat. Tapi kalau pendeta gembala menyampaikan tentang berkat, oh banyak jemaat, luar biasa. Ya, inilah realita yang terjadi di zaman akhir. Banyak gereja hanya menyenangkan telinga jemaat, bukan lagi menyampaikan teguran, saudara. Ya, kalau ditegur tersinggung. Dan gereja mulai berpikir, pendeta gembala mulai berpikir kalau jemaat tersinggung, nggak ada lagi perpuluhan, nggak ada lagi persembahan. Kan begitu, saudara. Dan saya tetap komitmen dari awal, nggak peduli, karena saya dipanggil, ya, untuk melayani dengan sungguh-sungguh, bukan dengan harta. Kalau dengan harta, sesuai dengan kesaksian saya berkali-kali, banyak gereja besar yang panggil saya. Kalau hanya karena uang, saya tidak ada di Nana Kaya. Ya, haleluya. Ya, yang namanya jemaat sudah jauh, ya harus ditegur. Ya, makanya gereja sekarang bukan lagi menyampaikan teguran dan panggilan untuk bertobat, tetapi gereja sekarang meninabobokan jemaat. Ya, makanya kenapa gereja harus berjaga-jaga? Karena setan tahu waktunya sudah sangat singkat. Dan dia bekerja lebih keras untuk menyesatkan orang percaya. Ya, dan sudah banyak yang tersesat hari-hari ini. Ya, kemudian karena iman sedang diuji, jemaat yang tidak berakar kuat akan mudah jatuh, saudara. Iya kan? Dan sudah terlihat. Haleluya. 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 Ya, luar biasa, saudara. Ya, kemudian mengapa gereja harus berjaga-jaga?
Ya. Karena keselamatan bukan hanya soal awal percaya, tetapi soal bertahan sampai akhir. Ya. Ini saudara. Ya, maka Yesus berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, jadi panggilan untuk kita saudara, mari bangun kehidupan doa yang kuat. Amin. Jangan hanya berdoa ketika ada masalah. Ya, tetapi jadikanlah doa sebagai nafas hidup. Amin. Ya, kemudian hidup di dalam firman. Jangan hanya mendengar tetapi lakukan firman dengan taat. Ya. Kemudian berani menolak arus dunia. Jangan kompromi dengan dosa. Sekalipun dunia menertawakan kita. Terserah apa kata mereka. Gak gaul lah, sok suci lah, terserah, bodoh amat, ya kan? Ya. Kemudian tetaplah setia. Ya, tetaplah setia sekalipun kita ditolak. Sekalipun kita dicemooh, dicaci maki, ya, harus menderita, tetaplah setia kepada Bapa Yahweh. Amin. Ya, jadi gereja di akhir zaman tidak boleh lengah. Kita harus berjaga-jaga karena dunia semakin gelap. Akan tetapi Bapa Yahweh memanggil kita untuk tetap setia sampai rapture. Amin. Haleluya. Nah, bagian aplikasi. Ya, ini sudah kedua dari terakhir, akan segera tutup ya. Bagian aplikasi nyata dalam kehidupan. Jadi diterapkan. Ya. Diterapkan kebenaran hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi firman Elohim bukan hanya untuk didengar, tetapi harus dilakukan. Ingat, iman tanpa perbuatan mati, saudara ya. Jadi setelah kita memahami teguran ya terhadap jemaat yang di Laodikia, kita harus bertanya, ya, apa yang harus kita lakukan supaya tidak jatuh ke dalam suam-suam rohani? Saudara tanya dalam diri saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak jatuh di dalam keadaan suam-suam rohani, saudara? Ya, haleluya. Kita harus bertanya, ya, harus bertanya dalam diri kita. Bagaimana caranya? Ya, supaya kita juga tidak tertipu oleh kekayaan jasmani dan kehilangan harta sejati. Ya, nah, sebagai jawaban dari pertanyaan saudara, sebagai langkah-langkah praktis yang harus kita jalani, yang pertama adalah jangan tertipu oleh kenyamanan dunia. Amin. Ya, jangan tertipu. Ya, kenapa? Karena dunia menawarkan kesenangan. Dunia menawarkan hiburan. Dunia menawarkan rasa aman palsu. Akan tetapi semuanya itu fana. Ya, jadi jemaat harus sadar bahwa kenyamanan dunia bisa membuat kita lengah dan suam-suam. Ya, jangan biarkan harta atau fasilitas membuat kita merasa cukup. Ya, tanpa Bapa Yahweh. Hati-hati saudara. Ya, kemudian yang kedua, bangun kehidupan doa yang panas. Amin. Sekalipun cuaca panas, kehidupan doa kita pun harus lebih panas. Amin. Haleluya. Ya, doa bukan sekedar rutinitas, akan tetapi merupakan nafas rohani. Jadi sebagai jemaat harus berdoa dengan roh yang menyala-nyala, ya, dengan kerinduan, ya, dengan kesungguhan. Ya, karena gereja yang berdoa dengan sungguh-sungguh akan memiliki kuasa untuk melawan dosa dan penyesatan di zaman akhir. Amin. Iya, makanya orang-orang yang gak berdoa akhirnya mudah ditipu. Akhirnya masuk sistem. Kasihan kan? Ya, haleluya. Yang ketiga, hidup di dalam firman dan ketaatan. Amin. Hidup dalam firman dan ketaatan. Ya, firman bukan hanya untuk didengar atau dipelajari. Ya, tapi untuk apa? Ditaati, ya.
jemaat harus menjadikan firman sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Jangan cuma tahu ayat, ya, tapi lakukan ayat itu dalam kehidupan yang nyata. Amin. Yang keempat, jadikan takut akan Bapa Yahweh sebagai harta terbesar. Ya, takut akan Bapa Yahweh berarti hidup dalam ketaatan. Amin. Menjauh dari dosa. Amin. Dan menjaga kekudusan. Amin. 3 hal penting yang saudara perlu ingat, dan ingat. 3 harta yang paling besar. Apa tadi yang pertama? Ya, yang kedua menjauhi dosa. Yang ketiga menjaga ya, itu harta yang tidak bisa dicuri. Ya, harta yang tidak bisa dicuri dan tidak bisa hilang dan tidak bisa digantikan oleh apapun. Taat, ya, jauhi dosa dan jaga kekudusan. 5, tetap setia sampai akhir. Udah gak lama lagi kok. Waktunya sudah gak lama lagi. Setialah. Ya, Yesus berkata orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Sangat disayangkan kan, waktu tinggal sedikit lalu Anda berubah setia, gak selamat. Ya, ingat istirahat. Ya, Yesus berkata demikian. Jadi jemaat harus siap menghadapi penolakan. Jemaat harus siap menghadapi cemooh, bahkan penderitaan. Ya, akan tetapi kita tetap setia kepada Bapa Yahweh apapun segala resiko dan tantangan. Amin. Haleluya. Jadi iman bukan hanya sekedar teori. Ya, iman harus diwujudkan dalam doa. Iman harus diwujudkan dalam firman. Iman harus diwujudkan dalam ketaatan. Dan iman harus diwujudkan dalam kesetiaan. Amin. Haleluya. Gereja akhir zaman tidak boleh suam-suam kuku, tetapi harus berapi-api dalam Roh Kudus. Amin. Sebagai penutup, ya, sidang jemaat Laodikia adalah cermin yang sangat jelas bagi gereja di zaman akhir, di mana mereka merasa kaya, tetapi Bapa Yahweh melihat mereka apa? Miskin. Ya, jemaat Laodikia merasa kuat, tapi Bapa Yahweh melihat mereka lemah. Ya, jemaat Laodikia merasa mereka cukup, tetapi Bapa Yahweh melihat mereka kosong. Ya, jadi teguran ini bukan hanya untuk jemaat yang ada di Laodikia 2000 tahun yang lalu, tetapi teguran ini juga untuk kita yang hidup di zaman akhir ini. Ya, gereja di akhir zaman sedang menghadapi bahaya. Ya, bahaya yang sama, yaitu suam-suam rohani. Ya, tertipu oleh harta dunia dan kehilangan takut akan Bapa Yahweh. Tetapi dengar baik, Yesus berkata, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, Wahyu 3:16. Dan saudara perhatikan kata-kata ini begitu keras, tapi penuh kasih. Ya, haleluya. Bapa Yahweh tidak ingin kita binasa. Ya, Bapa Yahweh ingin kita bertobat kembali kepadanya. Dan tentunya hidup dengan api Roh Kudus. Haleluya. Ya, luar biasa saudara. Luar biasa. Ya, saya diingatkan dengan satu hamba Elohim yang berkata, api Pentakosta, akulah Yahweh, itulah namaku satu-satunya. Karena api itulah yang akan menghidupkan kita di akhir zaman. Ya, oke, kembali firman Elohim katakan dalam Amsal 11 ayat 4, harta tidak berguna pada hari kemurkaan, hanya kebenaran yang menyelamatkan. Ya, jadi nggak ada gunanya saudara kejar harta. Saya ingatkan tadi, kalau Anda sudah rasa cukup, oke, mari berbagi. Fokus lagi untuk kampung aman. Ya, sama halnya dengan Yesaya 33:6 saya katakan tadi. Harta sejati adalah hikmat pengetahuan dan takut akan Bapa Yahweh.
Ya, itu Matius 24 ayat 13, hanya orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Ya, jadi panggilan terakhir untuk kita, ya, dan juga sebagai penutup, jangan menjadi jemaat Laodikia yang suam-suam, tetapi jadilah jemaat yang panas, ya, dalam iman. Jangan tertipu oleh harta dunia, tapi kejarlah harta rohani yang sifatnya kekal. Ya, kemudian jangan hidup dalam kesombongan, ya, tetapi hiduplah dalam takut akan Bapa Yahweh. Ya, dan yang paling terakhir, jangan lengah. Ya, jangan lengah di akhir zaman, tetapi berjaga-jagalah dan setialah sampai Bapa Yahweh datang dalam awan-awan kemuliaan untuk menjemput saudara saya. Amin. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Terima kasih.